Halo guys, selamat datang kembali di channel ini. Nggak kembali ya, karena ini adalah video pertama di channel ini. Berarti saya ucapkan selamat datang di channel ini. Dan di sini nanti kita akan membahas bermacam-macam misteri dan ya mungkin ada cerita horor nantinya di channel ini. Dan kenapa saya bikin channel ini? Karena di channel utama saya tidak membahas tentang misteri, dan daripada digabung dan nanti teman-teman bingung kok channelnya yang lainnya ada channel misteri, makanya di sini saya akan menuangkan hal-hal yang saya suka, yaitu tentang misteri. Dan pembahasan pertama di sini saya akan membahas tentang sebuah film, sebenarnya sebuah film animasi yang mungkin hampir semua orang di Indonesia ini mungkin tahu, yaitu film Up. Dan film ini pasti teman-teman juga merasa sedih, emosinya terbawa ketika melihat atau menonton film ini, terutama pada openingnya ketika Carl dan Ellie itu ketemu, kemudian mereka menikah, kemudian Ellie jatuh sakit, kemudian Ellie meninggal. Tapi setelah kemarin saya scroll-scroll di TikTok, saya menemukan sebuah apa sih namanya kalau di TikTok, sebuah akun yang membahas tentang film Up ini atau teori konspirasi mengenai film Up ini. Dan setelah saya perhatikan, ternyata mungkin ada benarnya juga, dan itu merusak imajinasi saya tentang film Up yang tadinya itu romantis, menarik, menjadi sesuatu yang cukup mengerikan bisa dibilang. Karena ya nanti ada hal-hal yang akan saya sampaikan di sini yang menguatkan mengapa teori ini bisa muncul sebagai bahan obrolan mereka di akun tersebut. Jadi ada yang bilang bahwa sebenarnya mungkin Ellie itu tidak meninggal, tapi sebaliknya, Carl Fredricksen yang koma atau Carl Fredricksen yang mungkin malah meninggal. Tadinya saya juga berpikir kenapa kok orang sampai mikirnya ke situ. Tapi setelah saya melihat fakta-fakta berikut ini, atau mungkin asumsi-asumsi berikut ini, mungkin ada benarnya juga. Teori tersebut mengatakan bahwa mungkin Carl Fredricksen yang koma. Carl Fredricksen bukan meninggal, hanya koma. Dan film itu menceritakan tentang imajinasi Carl Fredricksen selama dia koma. Kenapa teori ini muncul? Mungkin didukung dengan alasan-alasan berikut, dan langsung saja kita bahas mengenai alasannya berikut ini. Alasan yang pertama adalah ketika teman-teman lihat di scene awal, Carl Fredricksen itu ngefans dengan orang ini ya, namanya Charles Mans. Dan seperti yang kita tahu, Fredricksen ini dulunya masih kecil ketika ngefans sama Pak Charles ini ya. Kemudian di scene akhir mereka berdua ditemukan, tapi seperti yang kita tahu juga bahwa Pak Fredricksen itu sudah tua. Dan kenapa Pak Charles ini tidak lebih tua jauh dari Pak Fredricksen, tapi tidak begitu jauh lah umurnya kalau kita lihat dari filmnya. Inilah alasan kenapa teori ini muncul, bahwa sebenarnya mereka itu dipertemukan di imajinasi, bukan pertemukan di keadaan yang sebenarnya. Kemudian teori yang kedua adalah Kevin, yaitu burung yang berwarna-warni yang ditemukan oleh Russell. Setelah sekian lama atau selama Pak Charles ini mencari, kenapa Pak Charles itu tidak bisa menemukan si Kevin? Padahal timeline waktunya itu menurut saya cukup lama. Dan kenapa? Yaitu tadi, Pak Charles itu tidak bisa menemukan Kevin. Seharusnya Pak Charles ini bisa menemukan burung yang bernama Kevin tersebut dengan bersama gerombolan anjing-anjingnya yang sangat banyak dan pintar. Dan apakah mungkin Kevin itu adalah imajinasi dari Pak Fredricksen? Karena dulunya Pak Fredricksen itu ngefans dengan Pak Charles karena Pak Charles ini bisa menemukan burung atau kerangka burung yang warna-warni tersebut. Kemudian yang ketiga adalah ketika Pak Fredricksen itu memindahkan rumah mereka ke Paradise Falls atau ke air terjun surga, apakah itu bukan sebuah misi bunuh diri kalau memang itu terjadi di kehidupan nyata? Karena di sana pasti susah banget nyari makanan, dan di sana juga Pak Fredricksen ini hidup sendiri. Dan saya tidak tahu apakah itu benar-benar misi bunuh diri Pak Fredricksen. Kemudian teori yang keempat ini adalah Russell sebenarnya adalah malaikat.
Jadi ketika Pak Fredricksen ini dalam keadaan koma dan kemudian Russell datang mendatangi Pak Fredricksen dan mereka bersama-sama pergi ke Paradise Fall, itu adalah sebuah gambaran bahwa sebenarnya Pak Fredricksen ini sudah diambil nyawanya oleh malaikat dan dia pergi ke surga. Dan di teori yang terakhir ini, apakah mungkin kalau ternyata Ellie itu ternyata masih sehat? Jadi yang selama ini sakit dan koma adalah Pak Fredricksen dan Ellie sebenarnya masih baik-baik saja. Jadi film Up menceritakan tentang imajinasi dari Pak Carl Fredricksen. Bagaimana kalau menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan teori ini? Dan apakah teori ini membuat kalian rusak imajinasinya mengenai film Up? Kalau di saya pribadi, saya memikirkan bahwa ya gimana ya, mungkin ada benarnya tentang teori ini karena Pixar sendiri juga ya kadang menceritakan atau membuat film itu agak gimana gitu, ada teori-teori konspirasi sendiri di balik Pixar. Dan bagaimana menurut kalian? Silahkan komen aja, kita diskusi di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk klik like di video ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.